Saya banyak sekali melihat komentar-komentar dari kalian yang menganggap saya sebagai figur ayah. Kadang yang saya baca ada yang lucu, kadang juga ada yang bikin sedih, dan kadang juga bikin saya terharu. Meski saya sendiri belum menikah dan belum punya anak, saya sendiri kurang lebih bisa relate sama kalian. Saya punya bapak, dia secara fisik ada, dan di awal-awal kehidupan saya, beliau juga bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan saya sampai lulus SMA. Tapi meski secara fisik beliau itu ada, secara emosional beliau nggak pernah ada. Nah, tumbuh menjadi dewasa tanpa hadirnya sosok seorang ayah, itu bisa terasa sangat berat sekali. Nggak ada yang ngajarin kita cara berolahraga, nggak ada yang ngajarin kita cara memperbaiki barang-barang rusak di rumah, nggak ada yang ngajarin kita hal-hal yang menurut orang-orang di sekitar kita yang memiliki figur ayah, itu normal, yang seharusnya semua orang itu tahu. Ya misalnya, kalau motor mogok harus ngapain, kalau listrik di rumah bermasalah harus ngapain, cara memperlakukan lawan jenis, cara berkomunikasi dengan lawan jenis, dan sebagainya. Dan tumbuh dengan cara yang seperti itu berat sekali. Dan saya juga tahu bahwa ini semua terjadi ke banyak sekali orang di luar sana, termasuk kalian juga. Banyak masalah di hidup kita itu secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh figur ayah juga. Dari data yang saya baca, ini penelitian di Amerika ya. Buat yang Indonesia saya nggak nemu. Di Amerika, 81% remaja yang hamil di luar nikah itu berasal dari rumah yang fatherless. 80% remaja yang homeless di Amerika itu berasal dari rumah yang fatherless. 71% laki-laki yang melakukan kejahatan di Amerika itu berasal dari rumah yang fatherless. Dan nggak cuma itu aja. Secara ekonomi juga ada dampaknya. 41% orang Amerika yang sudah bekerja, yang berasal dari rumah yang fatherless, itu mereka lebih miskin dari ayah biologisnya. Luar biasa. Tapi kalau kita pikir-pikir, ya logis juga. Mungkin orang-orang lain yang keluarganya harmonis, mereka dibekali orang tuanya dengan pendidikan, sehingga mereka bisa nyari uang. Atau, jika orang tuanya tidak mampu untuk memberikan pendidikan, setidaknya mereka memberikan tempat untuk sang anak bisa beristirahat ketika mereka lelah dalam berjuang menggapai cita-cita. Oke, saya juga baca sebuah penelitian yang menanyakan ke orang-orang yang fatherless. Apa sih yang mereka paling inginkan di hidup ini? Jawabannya bukan uang banyak, bukan rumah mewah, dan bukan jabatan yang tinggi. Tapi simple banget, cuman 4 hal aja, yaitu protection atau keamanan, not to be lonely atau tidak kesepian, provision atau persediaan, dan praise atau pujian. Kita coba bedah ya, kenapa mereka ingin protection. Sekarang kita bayangin, seorang anak perempuan pulang sekolah, dia melihat teman-temannya dijemput bapaknya, dan dia nggak ada yang jemput. Dia harus jalan ke halte bis atau tempat angkot ngetem yang terkadang di sekitar situ juga ada preman lagi nongkrong. Jadi ya, wajar jika para fatherless ingin protection. Karena protection juga merupakan salah satu hal yang ada di dalam hierarki kebutuhan manusia, menurut Maslow. Lalu, not to be lonely, atau tidak ingin kesepian. Mungkin para fatherless ini dari kecil setiap pulang sekolah, nggak ada orang tua di rumah. Orang tuanya lagi kerja dan mereka selalu makan sendirian. Kemana-mana sendirian, nggak ada yang nganter. Ketika dewasa pun, kalau lagi sakit, mereka harus berobat sendirian. Sedih banget. Lalu, provision atau persediaan. Provision itu bisa kita artikan juga dengan bekal. Bekal sendiri nggak selalu harus bekal makanan, tapi juga bekal ilmu, bekal wejangan, atau pesan dan nasihat. Kita mau merantau, lagi mau naik bis, kita lihat ada orang lain yang diantar orang tuanya, lalu dipeluk sebelum dia naik bis dan diberikan nasihat-nasihat ketika nanti merantau harus berhati-hati, harus ini itu, dan sebagainya. Dan gak cuma itu aja, tanpa wejangan atau nasihat dari orang tua, kita jadi harus belajar apa-apa itu dari nol. Yang padahal mungkin akan lebih mudah kalau orang tua dengan segudang pengalaman mereka yang ngajarin kita. Lalu
Yang terakhir, pujian. Ini simple sekali. Nggak perlu saya jabarkan. Kalian tanyakan sendiri sama diri kalian, kapan terakhir kali kalian dipuji? Oke, dulu saya pernah bahas tentang manipulasi ya. Salah satu teknik manipulasi yang paling simple itu dengan memberikan target kita hal yang mereka butuhkan. Dan para perempuan dari keluarga fatherless itu sangat rentan sekali dimanipulasi mukundu-mukundu. Simpel aja, mereka cuma perlu sok-sokan ngejagain kamu. Nawarin buat antar jemput kamu, nemenin kamu ketika beraktivitas, dan memberikan pujian, afirmasi, atau apapun itu. Dan ketika perempuan fatherless diberikan treatment seperti itu, mereka melihat laki-laki yang tidak pernah mereka lihat, mereka akan dengan mudah melakukan hal-hal yang sangat merugikan bagi diri mereka. Jadi, untuk kalian yang perempuan, karena di video ini saya adalah ayah kalian, saya mau ngasih saran. Ketika ketemu laki-laki yang seperti ini, jangan langsung terbuai. Kalian lanjutkan hubungan itu, nggak apa-apa, tapi tetap harus berhati-hati. Kalau dia mulai membahas tentang hal-hal seksual, kamu tolak dengan tegas, dan segera kasih batasan. Kalau dia minta uang, minjem uang, kasih aja kalau kalian memang mampu dan kalian memang ada uang. Siapa tahu dia memang lagi butuh. Tapi kalau dia terus-terusan minta uang, kamu harus berani untuk tegas dan berkata tidak. Semisal dia memang cinta sama kamu, dia nggak akan drama berlebihan kok ketika kamu memberikan batas-batas itu. Oke, jangan mau dibodohin. Lanjut ya. Luka yang dimiliki para anak fatherless itu bisa tetap ada, bahkan sampai kita tua. Saya sendiri punya beberapa klien yang usianya bahkan seumuran orang tua saya, atau bahkan mungkin lebih. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Mereka usia 50-an, 60-an. Jauh sekali sama usia saya. Bahkan anak mereka pun itu umurnya seusia sama saya. Tapi ketika kita lagi berdiskusi, kadang mereka nyeletuk. Kalau seakan-akan mereka menganggap saya ini ayahnya. Sesimpel karena saya selalu mencoba untuk mendengar dan memahami apa yang diomongin klien saya. Bahkan sampai kita lebih sering bahas kehidupannya daripada bahas konsultasi bisnis. Oke, saya mau ngasih wejangan buat kalian anak-anak fatherless. Nanti, di masa depan ketika kalian sudah menikah, pasangan kalian, anak kalian, itu butuh kalian menjadi versi terbaik kalian. Jangan biarkan luka yang ditinggalkan orang tua kalian menjadikan kalian orang tua yang tidak becus. Jadi, sekarang berusahalah sebaik mungkin sehingga kalian bisa memberikan kehadiran dan kehidupan yang layak untuk keluarga kalian nanti. Kalau kalian merasa lelah, saya tahu, jadi manusia itu memang terkadang melelahkan. Dan kalian butuh seseorang untuk menyemangati kalian. Bayangkan saja, saya sebagai ayahmu di sebelahmu, dan saya akan bilang, kamu udah berusaha sebaik mungkin. Kalau capek istirahat, tidur, naik gunung, cari hobi, atau apapun itu. Dan jangan lupa makan. Jangan berputus asa, jangan hilang arah. Saya di sini kalau kamu pengen bercerita. Jangan berkecil hati, saya bangga punya anak seperti kamu. That's it. Kelihatan simpel, tapi saya tahu kalian pasti butuh. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin kalian nulis di kolom komentar. Curhat tentang hal apa aja yang ingin kalian ceritakan banget ke orang tua. Yang mungkin udah nggak ada atau sesimpel mereka ini terlalu tuli untuk mendengarkan cerita kita. Tulis di kolom komentar dan siapapun yang baca, komentar apapun, saya berharap kalian bisa untuk sekali ini aja berpura-pura menjadi seorang ayah dan memberikan afirmasi yang dibutuhkan penulisnya. Kalau kalian ada yang malu nulis di kolom komentar, kalian bisa kirim saya email. Mungkin memang belum tentu saya balas, tapi setidaknya beban yang mengganjal di hati kalian itu bisa sedikit dikurangi. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.